Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat semuanya ya. Baik, di sini sudah 14 yang hadir nih gitu ya. Boleh tahu nih dari mana asalnya gitu ya. Kita coba apa? Kita coba polling deh. Gitu. Silakan teman-teman jawab ya polling ini biar saya tahu nih dari mana asal teman-teman semua gitu. Nah ini teman-teman bisa silakan direspon ya untuk asal pesertanya. Hmm. Oh ada dari Tangerang. Ya kalau lihat di sini ada dari Tangerang, ada dari Jember, ada dari Malang, ada dari Makassar, ada dari Bogor, Medan. Oh banyak ya. Ya ada dari Depok, variasi. Oh, dari Lamongan juga ada. Boleh nih, Catur ya, Mas Catur nih, boleh ikut pollingnya nih, boleh masuk ke polling nih. Ya, baik eh, sambil nunggu responnya nih ada berapa banyak gitu ya. Alhamdulillah selamat bertemu pada acara webinar hari ini gitu ya. Nah, ini adalah webinar yang kedua untuk saya laksanakan di Edu Partner ini gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Edu Partner ya yang telah memfasilitasi gitu pelaksanaan kegiatan webinar hari ini. Kemudian juga saya berterima kasih nih pada teman-teman yang telah hadir gitu ya di siang hari ini. Mungkin kalau di luar masih terik ya. Dan mungkin yang kalau yang Muslim mungkin baru Jumatan, selesai Jumatan. Gitu. Mudah-mudahan diskusi obrolan kita hari ini gitu ya bisa akan bermanfaat gitu untuk kita semua, baik untuk teman-teman juga untuk saya. Nah hari ini kita ngobrolin, oh ya, sebelum berlanjut lagi ini ya, kalau ini sudah asal dari tempat-tempat teman-teman nih gitu ya, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jember, Lamongan dan lain-lainnya. Nah, kemudian kalau dari misalnya dari institusinya nih gitu ya. Teman-teman nih asalnya apakah dari jenjang sekolah atau perguruan tinggi nih? Boleh kita di chat deh. Di chat boleh silakan teman-teman. Obrolannya udah semua ya. Pollingnya masih baru 12 nih. Atau boleh on cam, on mic gitu ya. Dari jenjang apa nih? Jenjang sekolah kah? Jenjang perguruan tinggi kah? Atau dari umum? Ada yang boleh silakan menyampaikan di sini? Adakah? Ya. Oh, di chat ya. Oke. Okay. Oh, karyawan. Oh, dan mahasiswa. Oke, okay, Mas Catur, terima kasih. Ini waktunya istirahat kali ya, Mas Catur ya? Atau lagi libur malah? Oke, okay. Oh ini dari perguruan tinggi, dari level kampus ya.
Iya. Ini kalau yang dari perguruan tinggi mungkin masih libur atau sudah mulai masuk ya? Oh, Naira. Oke, dari PKLN nih, kampus saya ya. Nggak tahu Naira sudah pernah ketemu saya atau belum ya. Ya, istirahat. Oke. Ya, baik. Kita mulai ya diskusinya sambil boleh yang lain boleh menambahkan di kolom chat. Saya share screen dulu. Saya nyebutnya teman-teman semua ya, biar lebih santai. Kemudian juga ini obrolannya obrolan makan siang, jadi nggak terlalu serius diskusinya, nyantai saja. Yang penting nanti materinya tetap bisa masuk. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Eh, Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nanti kalau misalnya tidak terlihat boleh diinformasikan. Ya, hari ini kita ngobrolin tentang eh, produk atau tools AI ya yang bisa membantu kita gitu ya untuk menghasilkan sebuah karya atau menyelesaikan tugas di aktivitas sehari-hari kita. Ya, mungkin baik yang karyawan ataupun yang siswa ataupun mahasiswa gitu ya. Mungkin selain aktivitas harian, kalau misalnya di akademik ya, di siswa sekolah ataupun di kampus, selain daripada perkuliahan atau pembelajaran di kelas, ini uh, mesti ada tambahan gitu ya, mesti ada tambahan dari guru atau dosen kepada siswanya atau peserta didik di kelasnya gitu ya, yaitu tugas. Nah, ini adalah gambaran, mungkin mungkin lebih dari 6 gitu, mungkin lebih dari 6 ya, masalah yang dihadapi ketika menyelesaikan tugas. Nah, mungkin bisa sharing nih, teman-teman, ada pengalaman nggak kalau yang misalnya apa di tempat kuliah semester lalu gitu ya, atau di sekolah, atau bahkan di tempat kerja nih seperti Mas Catur nih gitu ya. Kira-kira tugasnya, permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas itu apa saja? Boleh unmute atau uh, ini ya, on mic gitu ya. Siapa yang bisa sharing di sini apa pengalamannya gitu ketika mendapat tugas dari guru atau dosen atau bahkan dari atasan nih kalau yang sudah kerja, atau bener nggak nih eh, permasalahannya ada sekitar 6 ini nih gitu ya. Gimana? Sepakat masalahnya hanya 6 ini atau bahkan lebih? Bisa mungkin Mas Ari, uh, Mas ya, Ahmad Ibadur Rahman, Armando, Arya, Kirana, gimana? Bisa sharing di sini nih pengalamannya ketika mendapatkan tugas, kira-kira tantangannya apa saja gitu? Iya, ya kalau saya coba ambil dari sebuah jurnal gitu ya, bahwa tantangan dalam menyesuaikan tugas ini adalah terkait dengan waktu gitu ya. Dimana kalau misalnya di kelas, mungkin kalau cuma satu bidang ilmu atau materi yang dipelajarin, mungkin bisa selesai gitu ya tugasnya gitu setelah selesai kelas. Tapi ternyata kan selain aktivitas di kelas ada aktivitas yang lain gitu ya. Dan di kelas pun tidak hanya satu materi atau tidak hanya satu bidang ilmu yang dipelajari. Ada banyak lainnya. Nah, kemudian ada juga tantangannya kalau misalnya tugasnya itu ada berupa tugas kelompok. Dan ternyata gitu ya, teman satu tim kerja kita ini adalah yang males gitu ya, tidak support gitu.
Dia hanya dukung, saya nyebutnya adalah cheerleaders gitu ya. Jadi tidak membantu, tidak berkontribusi. Kemudian atau bahkan kita terbatas terhadap sumber referensi di sini mungkin kalau zaman dulu adalah buku-buku, kalau sekarang kita mungkin cari keywordnya ya belum belum pandai lah gitu, belum ahli nih sehingga nyari nyari referensinya belum ketemu sehingga perlu waktu gitu, yang lebih untuk mencari referensinya. Yang berikutnya mungkin yang terkait dengan sistematika tugas yang rumit, misalnya seperti yang terkait dengan bidang matematika, fisika, atau bahkan membuat artikel ilmiah. Kemudian ini ada kendala terkait laptop yang rusak lah, HP-nya atau jaringannya gitu, yang nggak stabil. Dan yang terakhir mungkin adalah terkait pembiayaan untuk mencetak tugas tersebut. Nah, pada webinar ini kita coba men-solve satu atau dua dari permasalahan yang ada yang saya paparkan ini, ya, yaitu dari keluarga Google adalah notebook LM, gitu ya. Nah ini karena kebetulan, bukan kebetulan, karena saya adalah seorang dosen gitu ya, jadi saya melihat dari sisi akademiknya gitu ya. Nah ini si notebook LM ini adalah kita bisa definisikan sebagai asisten yang pinter untuk membantu kita dalam penelitian atau dalam belajar gitu ya. Nah, tidak hanya dari sisi akademik sebenarnya, seperti tadi dari untuk yang praktisi ya, orang kantoran, ini juga bisa digunakan. Nah, kalau yang di akademik ini bisa membantu untuk meringkas jurnal, makalah, atau coba meringkas dari buku-buku tebal gitu ya. Sekarang buku-buku kan bisa lebih dari ratusan ya. Kemudian juga bisa untuk membantu menemani belajar secara mandiri. Karena si notebook LM ini bisa membantu untuk membuat latihan atau ujian gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, di kantor untuk yang orang kantoran nih, ini juga bisa untuk membantu menganalisis jika ada misalnya hasil meeting gitu, ada report yang panjang atau proposal bisnis. Nah, ini bisa juga diekstrak gitu inti dari dokumen tersebut. Nah, ini adalah secara garis besar penggunaan dari notebook LM. Ya. Ini pertama ada, kita coba akses ya, kita akses ke webnya notebooknya, kemudian kita upload dokumen atau tautannya ya, atau juga videonya, atau bahkan kopian teks ya dari sebuah dokumen. Nah, ini nanti kita bisa masukkan ke notebook LM-nya, kemudian nanti kita bisa diskusi dengan fitur-fitur yang ada di notebook, sehingga nanti kita bisa minta nih luarannya apakah berupa audio, video gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, si notebook LM ini ada yang versi gratis dan versi berbayarnya. Nah, ini adalah fasilitas yang diberikan ya untuk yang versi gratisnya. Kemudian ini adalah yang versi berbayarnya. Nah, ini adalah tampilan dari notebook LM-nya ketika kita masuk ke dalam web notebook LM-nya. Ya, kita coba buka di sini. Ya, ini saya sudah masuk. Apakah screen saya sudah pindah ke notebook LM-nya, teman-teman? Halo? Halo, suara saya terdengarkah? Halo? Kedengaran, Bu. Screen saya sudah pindah ke notebook LM-nya kah? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya? Iya. Baik, Sudah, Bu. ini adalah tampilan dari notebook LM-nya. Ini kurang lebih menjadi 3 bagian besar. Ini adalah saya sebut kolom kiri ya.
ini kolom keduanya dan ini ada kolom kanan, di mana kolom kirinya adalah untuk input dokumennya gitu ya. Bisa berupa PDF ya, atau bahkan link ya, link atau kopian dari sebuah dokumen. Nah, yang di tengah ini adalah nanti setelah kita masukkan dokumen seperti yang sebelah kiri ini, nanti ini akan ada resumenya, kemudian kita pilih nih outputnya, apakah berupa audio. Nah, kalau audio ini konsepnya seperti podcast ya, kemudian ini slide deck ya, mungkin ini seperti PPT ya, kemudian ada video, kemudian ada mind map, ada report ya, tampilannya seperti jurnal atau flashcard, ini biasanya untuk latihan belajar, kemudian ada quiz juga, ini juga bisa, kemudian atau kita menjadikannya sebuah infografis, dan yang terakhir ini adalah berupa tabel. Nah, di sini saya sudah mengupload sekitar 5 dokumen, 6. Ya, ini adalah dokumen buku. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah artikel jurnal. Nah, saya coba mengekstraknya dari yang 5 jurnal ini gitu ya. Nah, ini adalah tampilannya nih setelah di ekstrak ya, tampilannya adalah seperti ini, menginformasikan bahwa ini adalah dari artikel ilmiah ya, ada tahunnya, kemudian ada judulnya. Ini saya minta dibuatkanlah gitu ya, saya cek di sini ya tadi ya, untuk mengekstraknya menjadi judul artikelnya, kemudian ada informasi penulisnya dan tahunnya. Kemudian juga saya memerlukan juga informasi terkait tujuan dari penelitian yang dilakukan di artikel tersebut. Kemudian metode apa saja yang digunakan gitu ya. Kemudian variabelnya, fokus atau fokus utamanya apa nih dari artikel-artikel yang saya sudah upload ini. Ya, kemudian juga apa sih hasil dari penelitian yang dibahas di artikel tersebut gitu ya. Dan di setiap penelitian tentu ada keterbatasan. Nah, ini saya minta nih untuk disampaikan di ringkasannya gitu. Nah, kemudian saya ini minta untuk ditampilkannya dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, ini saya tadi sudah sempat membuat ya, mengekstraksi. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Kita coba perluas bahwa di sini ini adalah judulnya, kemudian ini adalah autornya, dan ini adalah hasilnya gitu ya. Nah, sumber ini adalah dari mana nih si notebook LM ini ngambilnya. Nah, ini adalah dari dokumen yang pertama gitu ya. Nanti bisa kita lihat di sisi inputnya. Ya. Kemudian ini dokumen yang kedua, dokumen yang ketiga, ini juga ada yang ketiga ya. Nah, di dalam satu dokumen itu, kalau di sebuah jurnal, itu ada referensinya. Nah, ini ternyata notebook LM ini bisa mengambil juga dari referensi jurnal tersebut. Jadi ini walaupun kita upload 5 dokumen, ternyata ada judul-judul lain yang terkait yang bisa diekstrak, maka ini bisa diambil. Nah, ini adalah informasi bahwa dokumen 1 adalah nama filenya adalah ini, dokumen yang kedua ini ya, ini dokumen yang ketiga, dokumen keempat, dan dokumen yang kelima. Nah, ini adalah bentuk kalau yang kita upload dalam bentuk PDF gitu. Nah, kemudian kita coba yang
bentuknya link ya. Nah, ini saya coba ada website di sini, website tentang budidaya kepiting ya dengan sistem baterai. Ya, saya coba ini karena saya sedang melakukan penelitian terkait dengan budidaya kepiting gitu ya. Jadi saya coba masukkan ke sini. Nah, ini kita copy di sini. Ini kita masukkan ke LM yang tadi. Aduh, notebooknya ya. Ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini disampaikan ya. Ini informasi dari webnya. Nah, ini kita bisa misalnya saja ini, mudah-mudahan bisa ininya ya. Kita coba bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kita coba generate. Oh, ya, kita coba lihat dulu. Dia fokusnya di apa ya? Nah, ini misalnya kita ambil aja nih, kita copy nih dari sini. Nah, kita pindahin di sini. Oke. Oh, sorry. Ya, forming teknik deh. Gitu ya, kita coba ini. Kita generate. Nah, kita coba tunggu beberapa waktu. Mudah-mudahan prosesnya nggak lama ya. Nah, mungkin sambil nunggu ya, apakah teman-teman sudah ada yang pernah pakai notebook ini, teman-teman, untuk aktivitas hari-harinya, untuk tugas-tugasnya, atau bahkan mungkin yang sudah tugas akhir ya, skripsi? Adakah? Nah, jadi notebook ini keunggulannya adalah kalau seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek, atau lainnya, ini ada potensi untuk bias atau halu. Halu artinya kadang-kadang mereka itu suka tidak berdasarkan sumber yang valid gitu ya. Jadi pemikirannya sendiri berdasarkan informasi yang sembarangan. Nah, kalau si notebook ini karena dia inputannya adalah dokumen yang kita masukkan, artinya kita bisa memastikan bahwa ini loh si notebook ini ngambil informasi dari dokumen yang kita masukkan gitu ya atau kita jadikan input dari si notebook ini gitu. Jadi ini lebih dapat dipercaya gitu. Kecuali kalau memang kitanya yang menguploadnya sembarangan gitu ya, kita otomatis juga dia tetap akan mengacu yang apapun yang kita upload. Jadi ini makanya dikatakan dia sebagai teman untuk yang penelitian, karena kalau peneliti itu untuk melakukan penelitian perlu referensi yang banyak. Teman-teman yang kuliah juga perlu referensi yang banyak untuk membuat artikel ilmiah gitu ya, atau tugas-tugas kampus atau tugas sekolah juga nih. Nah, ini kan berdasarkan jurnal-jurnal yang ada. Kalau kita ngumpulin gitu ya banyak mungkin gampang, tapi mengekstraknya itu gitu ya. Mengekstraknya ini yang untuk membuat seperti tabel yang tadi ya, rangkuman yang dari yang 5 itu kita buat ringkas gitu ya. Kita tahu judulnya apa, kita tahu metode yang digunakan apa, kita tahu hasilnya seperti apa. Ini
akan butuh lama gitu, butuh waktu yang lama. Nah, dengan notebook ini kita hanya kalau tadi kita coba tuh hitungan menit gitu ya. Nah, ini ternyata untuk audio butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Mungkin bisa bersabar. Atau teman-teman kalau ada yang mengikuti webinar ini menggunakan laptop bisa coba sendiri gitu ya, menggunakan apa studio yang berbeda, misalnya untuk slide deck, mind map, mungkin slide deck ini akan lebih cepat dibanding audio. Gitu ya. Tadi saya apa? Atau kita coba ini tapi beberapa menit lagi gitu. Ya, sambil nunggu, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Di sini ada settingan. Settingan ini menginformasikan terkait help-nya ya, kemudian feedback, kemudian ini bisa nge-link ke Discord. Nah, kemudian ada output-nya ya. Output-nya ini bahasa yang digunakan, silakan bisa dipilih. Nah, kalau di sini saya pakainya bahasa Indonesia saja gitu ya. Kemudian ada device-nya, ini modenya mau light atau dark ya. Kemudian ini adalah manage subscribe, ini untuk apakah membersnya ya, tingkat membersnya di mana ya, atau family atau enterprise dan lain-lainnya. Wah, ini ternyata butuh waktu lama nih ya. Kita coba cancel dulu. Atau sambil nunggu boleh ada yang ingin sharing atau mau bertanya, boleh saja bisa langsung ya. Masih proses. Ya, nanti teman-teman selain tadi link web, juga teman-teman bisa upload untuk misalnya yang berupa video ya, atau kopian dari sebuah dokumen langsung masukkan ke AdSource ini. Nah, ini sebenarnya juga sudah di-set ya informasi atau pertanyaan-pertanyaan gitu. Berapa ukuran kotak baterai yang ideal. Nah, ini bisa kita klikkan ya. Bisa kita hasilnya bisa kita minta nih ke sisi sebelah kanan ini, ke studio ini bentuknya seperti apa. Ternyata lama juga ya. Ya, atau kita coba hold dulu ya. Kita coba, mau nggak dia di hold dulu. Ya. Masih proses, ternyata teman-teman, ternyata butuh waktu juga ya. Nah, ini bisa tambahkan catatan juga di EndNote ini. Ya, sambil menunggu prosesnya, saya coba buka volume yang baru. Ya, tools AI apa saja yang sudah pernah digunakan ya. Boleh silakan share di sini teman-teman di kolom polling. Sambil menunggu generate audionya. Apakah sudah
Terlihat Gemini, Cloud AI. Oh, ini dua-dua ini yang sedang ramai ya, Cloud. Yeah. Baru 3 nih, ChatGPT, Gemini. Okay. Aku, ya, yeah. Iya, ChatGPT. Oh, ada yang pakai Perplexity juga ya. Iya, di sini ini izin tanya tentang penggunaan AI ya, yang untuk tugas akhir. Iya, skripsi atau tugas akhir itu kan dia bukan harus harus ada dasarnya ya. Tidak hanya sembarangan gitu. Nah, ini karena skripsi itu adalah eh, penelitian, kemudian dia bersifat ilmiah, dasar-dasarnya harus jelas, maka notebook ini, nah, notebook LM inilah salah satu tools AI yang tepat gitu ya. Kenapa yang tadi saya sampaikan, Mas Catur bisa mungkin buka link-link dulu terkait misalnya bidang ilmunya misalnya ya, tadi nih tentang kepiting, boleh browsing dulu nih eh, apa jurnal-jurnal yang terkait dengan budidaya kepiting. Nah, dari sana kita bisa masukkan linknya saja, tidak perlu harus kita download dulu. Tadi kan bisa ya menggunakan linknya saja. Jadi kita tampilkan berapa ini untuk menggali kira-kira gap atau celah atau potensi apa ya yang bisa diangkat dari tema besar itu gitu tadi ya. Budidaya kepiting misalnya tadi tema besarnya, kemudian apa sih yang bisa digali misalnya dari metodenya gitu ya, atau tempatnya atau permasalahan apa yang terkait dengan budidaya kepiting tadi. Nah, itu kita bisa dari link-linknya saja seperti yang tadi saya demokan. Nah, dari sana baru kita sudah dapat gapnya. Itulah yang nanti kita jadikan untuk tugas akhir atau skripsinya. Nanti pengolahannya bisa dibantu dengan AI yang lain ya. Walaupun ini notebook juga bisa tadi ya untuk visualisasinya dalam bentuk tabel. Kan di bab 3 itu atau di bab 2 ya, ada literatur review di bab 2. Nah, kita bisa menggunakan ini. Kalau sebelumnya saya gitu ya, waktu kuliah bikin literatur review buat membacanya saja udah lama banget gitu, belum membuat tabel atau komparasinya ya. Mencari gapnya tuh di mana itu bukan hal yang mudah waktu itu gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah ada notebook LM ini tadi seperti Mas tadi sudah lihat ya, kan nggak lama kita upload, beberapa menit aja kita sudah dapat informasinya. Gimana Mas Catur, bisa diterima? Atau ada sharing yang lain? Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Oke, iya, baik. Ternyata masih ini ya, eh, masih berat nih. Saya kayaknya harus di cancel yang tadi ya. Ternyata perlu waktu. Nanti kita habis waktunya untuk nungguin hal tersebut. Ya, jadi kita coba coba kita ulang ya. Ya, hold dulu deh ini. Kita tutup dulu. Kita coba yang lain mudah-mudahan nggak berat. Ini saya masukkan lagi dengan link yang tadi tetap sama.
Tapi mungkin kita coba mind mapping ya. Kita coba mind mapping. Nah ini kita coba ini, kita keluarnya mind mapping deh. Mudah-mudahan bisa. Nggak lama maksudnya. Kalau lama kita terpaksa harus ganti lagi. Tadi saya untuk membuat tabel data itu tidak selama yang audio ya tadi ya. Atau mungkin kecepatan internetnya nih mungkin mempengaruhinya. Ya, saya coba lihat ini Gemini, GPT, Queen. Wah, saya belum nyoba nih yang Queen nih. Nanti boleh sharing nih yang Queen nih ya. Gimana nih Queen? Kalau yang lainnya insya Allah saya udah ya. Oke. Nah ini udah dapet nih yang mind map-nya ya. Nah ini adalah mind map dari artikel yang tadi kita bahas gitu. Jadi poin-poin dari yang ada di web ini adalah pembahasannya terkait dengan si kepiting bakaunya, kemudian ini adalah tentang mounting atau ganti proses penggantian cangkangnya ya. Kemudian di web tersebut juga membahas mengenai sistem baterainya seperti apa, kemudian faktor-faktor apa aja agar budidaya itu bisa berhasil, dan terakhir adalah mengenai teknis pelaksanaannya. Wah, ini juga ternyata kita bisa breakdown lagi nih gitu ya. Kita bisa breakdown bahwa untuk pembahasan kepiting bakau ini ada yang terkait dengan klasifikasinya, kemudian ada perbedaan jenis kelaminnya, kemudian dengan perilakunya atau tingkah laku dari si kepitingnya. Apakah ini masih bisa di breakdown lagi nih gitu ya? Oh, ini ternyata adalah si kepiting ini punya kelas. Nah, ini kelas 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Ada filum, anthropoda, kemudian ada crustacea, ada desapoda, ada suku Brachyron, ada famili Porcinidan. Ini karena di sini sudah tidak ada panah, berarti ini pembahasan mengenai klasifikasi sampai di sini. Nah, bagaimana kalau dengan si perbedaan kelamin nih? Nah, ternyata ini ya, kalau jantan itu adalah ciri-cirinya seperti ini. Karakteristiknya ada perut dengan bentuk segitiga meruncing. Nah, kalau betina ini dia perutnya segitiga yang melebar dan membulat. Oke, bagaimana sih dengan tingkah lakunya nih atau perilaku dari si kepiting ini? Nah, kepiting bakau ini dia tempat tinggal ya di tempat-tempat berlubang ya. Nah, ini ada hidupnya berendam. Nah, ini sifatnya adalah kanibals. Jadi bisa memangsa sesamanya gitu ya. Kemudian ada masa molting ya, atau ganti cangkangnya. Kemudian tapi ini juga sangat peka gitu ya terhadap polutan. Kemudian kita coba lagi, explore lagi yang poin kedua nih ya. Oh, sorry. Ya, poin kedua apa nih? Setelah tingkah laku, kemudian ini ya, faktor-faktor penyebabnya ini masih bisa dilanjutkan. Nah, ini Mas, yang Mas catur tadi ya, ini untuk screening atau tahap awal kita bisa melakukan hal ini gitu ya. Bisa pakai mind map dulu. Membesar. Ya, sorry. Ya. Ya, ini baru dari satu web ya. Nah, nanti coba kita kalau misalnya kita buat flashcard ya, bisa nggak buat flashcard nih dari sini? Kita misalnya, oke, kita generate nih, kan di sini sudah ada
teksnya ya, ada generate cards, material dan lain-lainnya, kita generate. Mudah-mudahan prosesnya nggak lama juga. Ya, sambil menunggu ada yang sharing lagi. Boleh ada yang mau diskusi lagi atau bertanya lagi, silakan. Nah, sambil nunggu. Oh ya, sambil nunggu boleh lah. Ini Mas Catur ini ketika kuliah ini jurusannya atau prodinya apa ya? Ekonomi, Bu. Oh, Ekonomi. ekonomi. Agak berbeda, jauh berbeda dari saya ya, ekonomi sosial ya. Iya, saya eh, bidangnya IT ya. Jurnal. Iya, bisa, bisa Michael, bisa. Bisa banget. Tadi saya sudah contohkan ya, eh, kita masukkan beberapa beberapa artikel atau beberapa jurnal, mau 10, 20 gitu ya. Nanti kita tinggal minta dia untuk di sini dibuat data table-nya ya. Nah, ini dia, sudah nih. Kepiting flashcard-nya sudah jadi ya. Nah, ini bentuknya. Ya, informasinya seperti ini. Kita coba resource. Nah, jadi ini flashcard ini membantu kita untuk melatih apa bikin pertanyaan gitu loh. Dari dokumen yang kita upload. Jadi kita kayak latihan untuk ujian. Nah, di sini sebutkan kelas dari kepiting bakau dalam taksonomi. Nah, nanti kita yang cari jawabannya nih gitu. Jadi si flashcard ini nampilin pertanyaan-pertanyaan ini kalau dari sini ada berapa nih? Nih, kepiting bako termasuk dalam ordo. Kalau lihat di layar ini 4 dari 60, berarti tadi dari satu artikel itu bisa menghasilkan 60 pertanyaan. Nah, sebenarnya ini juga bisa kalau misalnya ada yang eh, dari akademik ya, sebagai pendidik, misalnya dosen atau guru, nah ini bisa jadi kebetan nih gitu ya untuk membuat soal dari satu materi gitu ya. Karena ini tadi dari satu artikel yang kita upload saja ini sudah dapat 60 gitu. Nah, ini akan lebih banyak lagi kalau kita masukkan lebih banyak. Nah, ini contoh beberapa pertanyaan. Jadi flashcard ini gunanya ya untuk kita belajar mandiri yang tadi saya sampaikan ya di slide itu. Belajar mandiri artinya kalau kita bisa menjawab soal-soal yang kita lihat dari sini, insya Allah kan ketika ujian kita sudah dapat gambaran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang flashcard kayaknya memang yang agak berat adalah yang audio dan video gitu ya. Nah mungkin yang infografik ini juga karena ada gambarnya kemungkinan agak berat. Jadi saya tidak menggunakan ini di sini ya. Mungkin nanti teman-teman bisa explore nih. Mungkin kecepatan jaringan juga bisa mempengaruhi. Ya, ya Michael tadi ya sudah saya sampaikan ya. Tadi tinggal kita masukkan dulu di sini ya informasi at source-nya. Tadi misalnya saya bisa kita ambil di sini ya. Di sini saya sudah buka ada ini jurnal ini ya. Tadi masih sama ya, ini terkait dengan kepiting. Ini misalnya jurnal yang pertama, kemudian kita upload dulu deh. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya, kita coba 2 dulu ya. Ini 2. Kita tambahkan source-nya. Ya. Nah, ini 2 ya. Nah, ini kita checklist.
checklist semua boleh, atau ini mau di drop boleh ya. Ini sudah checklist semua. Nah ini kita tinggal mau bikin tabel. Nah ini saya ikutin aja sini. Nah ini sebenarnya bisa diubah ya teman-teman, silakan. Cuma ini kita coba. Nah ini adalah proses generate-nya, tabelnya. Nanti disesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita ketahui dari artikel-artikel ini. Kalau tadi tugas akhir, kita fokus kepada gap-nya. Nah ini mungkin bisa diangkat. Nah inilah hasilnya. Coba kita lihat hanya 1 menit ya mungkin ya. Ini dapat spesiesnya, lokasinya, parameter airnya, metodenya, jenis pakannya, karakteristiknya, manfaatnya, dan sumbernya. Ya kalau kita ngerjain manual perlu berapa lama gitu ya. Ya jadi ini untuk yang mau skripsi boleh ya ngobrol nih sama si notebook LM ini. Baik, ada pertanyaan lagi kah untuk notebook atau kita bisa berlanjut ke saudaranya lagi si notebook LM. Walaupun kalau saya lihat di sini beberapa sudah ada yang menggunakan, tapi mungkin ini bisa juga menjadi apa ya, buat yang lain yang belum ya. Ya, saya kembali ke slide ya. Ini berikutnya adalah Gemini. Tadi sudah ada ya teman-teman ya. Nah, Gemini ini kegunaannya selain seperti search ya, engine search engine. Nah ini bisa juga seperti ChatGPT ya, ini untuk menulis, mengedit dan lain-lainnya. Tapi ini juga sudah bisa untuk membuat konten kreatif juga nih, dan juga bisa untuk pemrograman. Kemudian selain itu bisa melakukan analisis data dan hampir mirip dengan notebook LM yang tadi. Nah mungkin teman-teman saya coba nanti akan ada semacam challenge ya gitu ya. Nah, ini adalah manfaatnya gitu ya. Si Gemini ini bisa meningkatkan produktivitas ya, otomatis karena tadi saking cepatnya ya. Kemudian juga menghemat waktu otomatis dan mendukung kreativitas karena terkadang kalau misalnya saya tidak bisa menggambar gitu ya. Kalau harus memunculkan ide dalam bentuk gambar, kita akan kesulitan. Nah, ini si Gemini bisa membantu, tetapi tentu tetap kita concern dengan prompt yang kita masukkan di Gemini ini. Nah, ini adalah kelebihan dari Gemini karena inputannya tidak hanya berupa teks ya, bisa berupa gambar juga, bisa berupa link juga, dan video dan lain-lain. Nah, karena si Gemini ini produk dari Google, otomatis dia terintegrasi dengan ekosistemnya Google. Dan ini bisa teksnya bisa lebih panjang ya, kemudian juga otomatis update sesuai dengan si Google-nya. Karena sebelumnya ini si Gemini ini adalah BART ya, pengembangannya dari BART. Nah, ini adalah beberapa yang perlu diperhatikan gitu kan, ketika kita melakukan atau memasukkan input di Gemini AI. Kita harus jelas gitu ya menginstruksikannya supaya si Gemini ini paham. Kemudian kita harus mengaitkan dengan konteks ya, ini bahas tentang apa gitu ya. Kemudian formatnya yang mau kita harapkan outputnya seperti apa. Kemudian instruksinya juga langsung, jadi bahasa yang rancu. Kemudian kalau misalnya ada yang belum pas bisa dilakukan perbaikan. Kemudian, nah Gemini ini agak berbeda dengan notebook tadi karena notebook adalah kita yang memasukkan inputnya, dokumen-dokumennya kita bisa memastikan bahwa ini adalah benar. Kalau Gemini ini dia mengambil datanya dari semua ya, dari web yang ada gitu. Nah ini bisa halu gitu. Nah ini perbandingan dari fitur yang gratis dan yang berbayar. Kayaknya iya. Adalah yang gratis dan ini adalah yang berbayar.
Nah, teman-teman kayaknya ini saya adalah salah satu contoh. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah mencoba, tapi saya ingin mengajak teman-teman challenge nih ya, oke coba ya. membuat Mas ya, uh, ya, sama ya. inputnya teks, tapi nanti tampilannya adalah berupa image foto profil teman-teman nih. Nanti kalau misalnya sudah bisa tampil, nanti mungkin teman-teman bisa share di kolom chat ya. Nanti kalau ada yang menarik, insya Allah saya kasih ada rewardnya lah gitu. Mungkin saya bisa ini dulu sebentar. Saya copy dulu di teks teksnya biar teman-teman bisa bisa nyoba gitu ya. Bentar ya, saya cari teksnya. Nah, ini adalah versi awalnya nanti ya. Nanti silakan teman-teman sekreatif mungkin melakukan eksplorasi prompt. Nanti kita lihat tampilnya seperti apa. Ini saya sudah share di chat prompt yang saya buat. Nah, prompt yang saya buat itu nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, prompt yang saya buat tampilannya adalah seperti ini. Ya. Jadi di sini saya minta dibuatkan profil wanita berhijab syar'i dengan baju berwarna biru muda. Nah, deskripsinya adalah seperti ini. Yang render kartun 3 dimensi yang berkualitas tinggi, kemudian bersih, ya, kemudian gaya seninya memadukan animasi bergaya premium dengan estetis figur mainan. Jadi kalau tadi kita lihat tampilannya kan kayak bentuk mainan ya. Nah, ini dideskripsikan juga permukaan kulitnya. Ini berupa plastik matte ya yang halus dan dengan efek surface catering ya yang lembut. Kemudian fitur wajahnya sederhana, ramah, ekspresif dengan kontur yang bersih. Nah, ini nggak ada noise dan bla 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 sampai yang terakhir. Nah, ini ketika di klik gitu ya, di render sama Gemini tampillah seperti ini. Nah, challenge dari saya gitu ya, silakan teman-teman buat yang nanti tampilannya seperti ini, bukan sama persis, tapi artinya teman-teman bisa menghasilkan profile ya, foto profile yang sekreatif mungkin dari yang saya share di chat. Kalau ada yang sudah nanti boleh sharing. Nah, sambil nunggu hasil kreativitas teman-teman nih gitu ya. Kita lanjut nih ke slide-nya gitu ya. Nah, ini adalah Gemini ya yang gratis dan yang Gemini dan Notebook. Jadi kalau Gemini ini sumber datanya adalah luas ya dari internet nih semuanya. Tapi kalau si Notebook LM ini adalah dari dokumen yang kita unggah ya. Artinya terbatas. Kita bisa memastikan itu benar. Kemudian fungsinya ini seperti chat GPT atau chatbot ya, dia tanya jawab. Nah, kalau ini fokus di analisisnya gitu ya. Untuk peringkasan dan analisis. Kemudian inputnya ini otomatis dari prompt ya. Nah, inputnya kalau yang ini file-file, bisa file PDF, Google Doc, link sebuah web, atau teks. Seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, kalau untuk akurasinya si Gemini ini bisa berhalusinasi atau bias ya. Nah, kita mungkin bisa sering melihat di Gemini atau ChatGPT atau Copilot atau yang setipe ya, ini ada informasi gitu bahwa generate AI bisa berhalusinasi.
Nah, ini kenapa sangat akurat ya karena tadi bahwa dokumen yang diperoleh itu adalah dokumen yang kita berikan gitu. Nah, ini fiturnya bisa membuat gambar ya dan menganalisis kode selain merespon melalui teks ya. Wah, ini kenapa nih? Bentar ya. Oke. Kalau ini adalah perbandingan dari Gemini dan Notebook. Sekarang kita coba ke Gemini. Nah, ini tadi saya sudah coba buat ya. Kalau misalnya kebetulan ada yang kalau tadi Mas Catur itu dari ekonomi ya, kami dari IT ini mainannya coding gitu ya. Nah, jadi nanti bisa kita di sini di Gemini kita bisa tanya-tanya nih tentang codingnya. Nah, ini adalah contohnya. Saya misalnya kita coba cari di internet ya. Saya mengajar machine learning, jadi saya coba cari hal-hal yang terkait dengan machine learning. Nah, di sini saya ambil gambar lah, ya. Oh, ini ada gambar tentang machine learning. Nah, saya coba copy yang mana nih? Ya tete aja. Yang ini dia yang paling kiri gitu ya. Yang paling kiri saya copy. Kemudian saya masukkan ke Gemini. Nah, saya buat inilah saya copy. Boleh. Biar gampang. Ya, kita buat penjelasan dari gambar tersebut. Nah, ini adalah penjelasannya. Ya, ini adalah informasi dari gambar yang kita upload tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya di machine learning itu salah satu atau bagian besar dari pembahasannya adalah terkait dengan algoritma untuk membuat sebuah model machine learning atau model pembelajaran. Nah, di sini saya misalnya minta ya. Nah, salah satu algoritma yang dibahas ini adalah algoritma KNN, Nearest Neighbors. Nah, ini misalnya untuk teman-teman yang sedang belajar coding gitu ya, menggunakan Python atau belajar mengenai mata kuliah machine learning, di mana salah satu kegiatannya adalah membuat code atau coding ya untuk menghasilkan sebuah model pembelajaran atau machine learning. Ini kita bisa masukkan instruksi seperti ini ya. Buat program untuk membuat model machine learning dengan algoritma KNN. Nanti dia akan membuat. Nah, ini apa sih yang harus disiapkan? Ini adalah perintahnya nih. Nah, ini adalah kodenya. Nah, ini bahasa Python ya. Nah, ini kita bisa coba. Gitu. Nah, ini juga ada penjelasannya nih. Apa sih gitu ya KNN? Nah, KNN itu kuncinya adalah di jarak. Ini adalah rumusnya. Jadi ada teoritisnya. Nah, ini juga di informasi ini dikasih tipsnya nih. Bagaimana mencari nilai K terbaik. Nah, K di sini adalah tetangga gitu atau data terdekat dari data yang kita punya. Nah, ini adalah trik-trik atau tipsnya. Nah, di sini kita mungkin bisa coba program ini di Google Colabs. Saya nggak tahu nih kalau dari bidang yang lain. Tadi sama Pak Edi bidang sih. sosial misalnya ada tidak yang harus membuat program juga kayak ini. Naira, mohon maaf untuk. Gak tahu. Tadi Oh iya, Mas Anan bisa tolong di mute suara ininya.
Oh ini. Mas Anan bisa tolong di mute. Mas Anan bisa tolong di mute suaranya. Makin seperti namanya nih. Makin gede. Bentar. Iya, iya keras tuh makan. Kayak makin ini dia. Sesak sebenarnya. Iya. Orang gua. Tiba-tiba jeblak kayak gitu kan. Apalagi dia ada microchip kan dia. Iya. Gitu ya. Mas Anan bisa tolong di mute. Iya, dia yang gitu udah tidur. Terus bangun lagi. Ya. Oke. Suara saya terdengar. Kita coba buka Collabs ya. Nah, teman-teman, apakah banyak nih yang bidang teknik nih di peserta yang hadir sini yang ada tugas atau aktivitasnya membuat program gitu ya. Nah, ini salah satu tools yang digunakan untuk membuat program ini adalah Google Collabs ya, Google Collabs. Nah, ini kita bisa membuat notebook baru. Nah, kode yang kita minta ke Gemini, kita mungkin bisa copy nih. Kita bisa copy ke Collabs ya. Nah, coba kita running. Kita coba lihat ya, dia bisa berjalan nggak nih. Nah, ini memang terkait dengan jaringan juga nih untuk proses runningnya. Oke. Nah, ini sudah terinstall, kemudian kita tambahkan code untuk kode yang kedua. Ya, di sini kita copy. Nah, kita masukkan lagi di sini. Kita coba running. Mudah-mudahan nggak ada error. Ya, ini sudah. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah dibuatkan oleh si Gemini dan ini sudah berhasil. Ya, kenapa? Karena ini sudah ada nilainya, gitu ya. Ini adalah inputannya. Nah, di sini kebetulan contoh atau data yang diambil ini adalah data iris nih. Ini data irisnya adalah data yang sering digunakan ketika belajar machine learning. Ya, kemudian ini ada kelasnya. Ya, kemudian hasil prediksinya atau hasil klasifikasinya. Jadi nanti mungkin yang bidangnya IT ya, yang kalau misalnya nanti belajar machine learning, ketika agak bingung bagaimana cara membuat sebuah model machine learning, nah ini kita bisa ngobrol sama si Gemini. Kita bisa meminta Gemini untuk membuatkan kodenya. Ya, ini selain informasi secara teoritis. Ya, ini bisa ditambahkan lagi. Coba kita tambahkan ini apa nih hasilnya setelah kita masukkan yang ketiga. Kita tambahkan kolom kodenya, kita running. Jadi ini bisa membantu teman-teman yang bingung ya untuk coding gitu. Saya bukan programmer gitu, saya nggak bisa program gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan Gemini plus
collapse ya. Nah, kita bisa membuat ini. Nah, ini dia tampilannya. Ada visualisasi terkait error dan nilai K-nya. Tapi saya nggak bahas lebih lanjut ya di sini. Ya. Jadi selain tadi dari kita input berupa image ya, kemudian kita juga bisa minta outputnya berupa coding gitu ya. Ini juga tadi kita bisa menampilkan dengan apa narasi ya, dia tampilannya sebuah profil. Ini ya. Nah, ini. Nah, teman-teman ada yang sudah berhasil untuk menampilkan apa? Wah, ini berat ya. Ada yang sudah berhasil membuat profil? Ada? Oh, iya, nggak apa-apa. Ini bisa dibuat bot Telegram. Ya, untuk yang Gemini ya Pak ya? Ya Mas ya. Ya, insya Allah bisa. Oke, baik. Ada yang sudah jadi ini profilnya, foto profilnya, bisa share? Suara saya masih terdengar, aman? Ya. Oh ya, teman-teman mungkin eh, saya masih ada kesempatan untuk menyelenggarakan webinar gitu ya, satu. Mungkin bisa diinfokan di chat gitu ya, kira-kira tema apa yang bisa kita diskusikan di eh, webinar berikutnya gitu. Boleh berikan masukan gitu. Nanti mungkin saya bisa diskusikan dengan tim edu partner gitu ya untuk webinar berikutnya. Boleh Arif ya. Ya, Mas Arif silakan. Boleh di on mic. Ini rasennya mau apa nih? Atau nggak sengaja Mas Arifnya? Maaf Bu, Ya. nggak sengaja. Oh iya iya baik baik. Adakah yang sudah coba from yang saya kirim di chat tadi? Apakah ada yang sudah berhasil? Ya. Oke. Ada, boleh. Boleh di-share. Nih adanya apa ya? Ada yang sudah berhasil ya? Ini ya. Foto profilnya ya. Boleh di-share Mas Afif? Boleh. Pemanfaatan AI untuk membantu menurunkan Turnitin ya. Oke. Baik. Kita coba ya nanti ya. Apalagi, oh, setuju. Ini kayaknya tim menjelang tugas akhir ya. Iya, oke. Ada yang lainnya? Atau ada yang boleh sharing yang lain nih? Caranya gimana? Oh, apakah bisa di apa? Di-upload di atau di copy terus ditempel di chat? Bisa tidak?
Atau saya izin share ya, share screen ya. Oh, tidak bisa. Coba mungkin Mas Afif bisa, saya close dulu deh. Saya close dulu ya. Saya close dulu. Silakan coba eh, Mas Afifnya share. Mudah-mudahan bisa. Ada? Bisa Mas Afif? Untuk yang share screen, Mas Afifnya boleh share screen. Oh, di bagian bawah ada simbol mic, ada simbol video, kemudian ada simbol layar. Nah, Mas bisa klik tombol layar tersebut. Sudah ketemu tombolnya, Mas, bagian bawah? Oke. Bisakah? Masih belum bisa? Sudah bisa, Mas Afif? Ah, eh, bisa? Oke. Ini yang perempuan ini ya? Eh, oke, oke. Oke. Nah, sebenarnya ini kan eh, apa baseline-nya ya. Nah, teman-teman boleh nih kalau misalnya Mas Afif kan laki-laki, mungkin bisa diganti fotonya profil pria atau laki-laki. Nah, kemudian bajunya diubah atau kemudian informasi yang deskripsinya diubah nih. Ya, misalnya ada di kantor, ada di pantai, ada di gunung, ya, ada di hutan, ini bisa bisa dicoba. Atau di ruangan yang modern. Nah, ini bisa dilakukan. Ini sudah bagus ya, sudah berbeda dari yang apa sedikit berbeda dari yang saya ya. Nah, ini Mas Anan mirip nih sama ini. Mas Satur ya. Boleh, boleh nih. Ya, ada lagi yang lainnya? Ya, oke. Mas Catur. Boleh, boleh. Ada lagi yang lainnya? Boleh warna bajunya boleh diubah, modelnya. Saya coba cari yang paling unik lah gitu ya. Boleh jauh dari deskripsi awal ya, semakin jauh dari deskripsi awal semakin unik, itu mungkin yang saya pilih. Nanti mungkin jika tidak keberatan saya minta emailnya ya untuk rewardnya, atau kalau nggak keberatan minta email atau minta nomor HP-nya biar apa untuk rewardnya gitu ya. Ada lagi? Baru baru Mas tiga nih, baru Mas Afif, Mas Anan, Mas Catur. Ya, yang lainnya ada? Boleh ya, semakin semakin berbeda promnya, hasilnya semakin potensi untuk saya pilih semakin besar. Mungkin mungkin dari apa nih? Permukaan kulitnya, kemudian fitur wajahnya, boleh diubah ya, bidikannya, fokusnya.
Wah, keren. Mas Catur ya. 17 banget ya, 17. Oh iya, Mas Afif lebih keren lagi. Nih yang lainnya mana ya? Ya, nanti boleh ya, apa, ini email saya, jadi nanti silakan kirim ke saya the best-nya, nanti eh, reward-nya akan saya sampaikan. Ya, saya pilih 2 ya, 2 yang terbaik versi saya ya nanti ya. Nanti berdasarkan tadi semakin jauh dari baseline promnya itu yang saya pilih. Ya, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau share sebelum kita berakhir nih webinarnya? Ada masukan tadi saya tadi baru dapat masukannya bahwa kalau bisa ada tools AI ya yang untuk mendukung bisa Turnitin-nya rendah gitu ya. Nanti kalau ini mungkin bisa kita diskusikan dengan edu partnernya nih. Ya, ini apa rewardnya berupa e-money sebesar 50.000 ya. Jadi untuk 2 terbaik itu yang dikirimkan ke saya gitu. Jadi nanti mohon mencantumkan di emailnya mencantumkan norek atau noreknya mungkin ya. Atau QRIS boleh. Ya, ini untuk responnya saya hanya menunggu sekitar setelah tutup sekitar 2.30 nanti kita selesai, mungkin hanya sekitar 10 menit saya terimanya ya. Setelah itu ya saya tidak ada reward gitu. Hanya saya lihat saja gitu. Ini Mas Pujianto cara share-nya. Oh, ini mungkin kayak teman-teman yang lain nih. Di on cam aja jadi background-nya biar terlihat oh Mas Atur makin jauh nih ya. Stylenya makin keren. Iya, Mas Afif juga boleh, Mas Anan. Ya, Mas Mujianto boleh ya, seperti Mas Afif, Mas Anan, Mas Catur. Atau nanti tadi saya sudah kirim email saya, silakan kirim ke email saya tersebut. Nanti saya pilih dari yang mengirimkan hasilnya ya ke email saya. Sudah terlihat ya, saya kirimnya di chat, kolom chat untuk emailnya. Baik, ini berarti masukannya adalah kalau bisa nanti diskusinya terkait dengan tools AI ya, yang bisa menurunkan nilai Turnitin. Oh ya, ini hasilnya plus promnya, karena biar tahu nih, nanti kalau hasilnya aja ngambilnya ntar punya orang gitu kan, nih, otomatis prom dan hasilnya ya. Ya Mas Afif ya. Ya, oke baik. Ya, ada yang ingin didiskusikan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita sudah bisa sampai terakhir nih gitu. Tidak ada presensi ya. Presensi ini nanti otomatis ya, Mas. Jadi apa? Nanti dari sistemnya yang akan melihat aktivitas dari teman-teman yang ada di webinar ini. Jadi nanti kalau misalnya terpenuhi syarat kehadirannya, nanti tim Edu Partner akan menginformasikan terkait sertifikatnya. Seperti itu. Jadi kita by system ya.
Demikian. Ada lagi? Oke. Ya, kalau tidak ada, mungkin ini juga sudah di akhir-akhir ya. Saya ucapkan terima kasih nih atas kesediaan teman-teman berdiskusi sampai akhir nih, sampai terakhir gitu ya. Dan untuk yang saya ingatkan kembali gitu yang ingin mengirimkan hasil karyanya, boleh ke evi.yosrita@itpln.acid. Saya tunggu sampai dengan 14.40 ya. Jadi kalau yang saya lihat hasil karyanya adalah yang sampai dengan 14.40. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, bisa mendampingi atau menemani saya sampai dengan terakhir ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. TV bro, seru. Halo, assalamualaikum. Guys, kayaknya ini